Untuk jenjang SMA itu, wah, Bang Randy ya belum Pak, muncul ya? iya, Pak Randy Mungkin belum ditunggu ada, dulu, Pak. Pak. Pak Randy belum ada. Di WA Oke, belum kalau Pak balas. Randy belum ada, silakan aja Bu Upa sama Pak Ali antara coach dan coach ya. Oh, siap. Oh iya. Oke, siap. Rekaman berlangsung, silahkan langsung ya. Oh, Pak Ali sama Bu. siap, Pak. Gimana, Bolpa? Mau ini aja? Ya, ayo dimulai aja. Pak Ali, Koci, atau gimana? Boleh. Oke, siap. Jadi saya Berarti, coach, Bu. Ibu coachnya? ya boleh. Mang. Ininya dari Ibu dulu atau dari saya dulu, Bu? Sama temanya juga mau di ini dulu ya? Boleh, Pak. Di apa? Di WA dulu. Oh, siap. Mau dimulai sekarang, Pak Ali? Siap, Bu. Oke, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ali? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kegiatan di kelas tadi, Pak? Kalau untuk kegiatan di kelas tadi, Bu, kebetulan tadi itu hari pertama UAS, Bu ya. Jadi Ya. pembelajarannya tidak ada kan untuk pembelajaran. Jadi anak-anak sedang membahas, bukan membahas, maksudnya mengisi soal UAS, Bu, seperti itu. Oh iya, adakah kendala yang dialami ketika UAS, Pak? Ya, mungkin gini, Bu, kebetulan kan saya itu pembina Paskibra, Bu ya. Dan Ya. anak-anak itu mungkin seminggu setelah UAS itu akan melaksanakan lomba Paskibra. Nah, kebetulan kan sekolah juga didaringkan, kemudian sekarang juga siswa itu kan perlu latihan untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mungkin saya mau bertanya, Bu, itu kan kemungkinan akan bentrok juga ya untuk latihannya. Nah, mungkin di sisi lain kita mau juara di lomba tersebut, namun di sisi lain kita gak mau ketinggalan untuk UAS dan juga ininya pembelajaran. Oh iya. Kegiatan lombanya kapan ya, Pak? Nah, untuk kegiatan lombanya itu di tanggal ini, Bu, 14 Desember. Jadi selepas PAS ini. Oh, PAS-nya sampai tanggal 12 ya kalau tidak salah, atau tanggal berapa Ya, di Bali? sampai tanggal 12 ya. 12. Iya.
Berarti mulai PS-nya itu dari tanggal 5 Desember sampai 12 Desember gitu ya? Ya, betul. Sedangkan Jadi lombanya sampai 12. dilaksanakan tanggal 12 Desember juga? Untuk lombanya tanggal 14, Bu, selepas Oh, ini. iya. Cuman anak-anak Lombanya, kan kebetulan belum sempurna gitu kalau untuk masalah apa namanya latihannya. ya jadi diperlukan waktu khusus dan anak juga harus memilih ya apakah fokus di PAS atau di lomba tersebut ya Pak ya. Kira-kira Bapak sebagai pembina sudah berdiskusi apa dengan siswa anggota Paskibra tersebut untuk mengatasi permasalahan mengenai persiapan lomba itu? Kalau untuk barang anak-anak, kebetulan kemarin itu sudah bikin kesepakatan sebetulnya, Bu. Jadi untuk latihan kita melaksanakannya selepas UAS gitu, selepas PAS. Kebetulan kan PAS sampai dengan jam 11. Jadi ada waktu mungkin habis duhur sampai sekitar sampai jam 3-an kalau kemarin kesepakatan dengan anak-anak. Nah, itu rencana yang bagus ya Pak untuk dilaksanakan setelah PAS dari setelah Juhur mungkin ya Pak. Apakah tidak akan mengganggu kegiatan belajar mereka dalam mempersiapkan PAS Pak untuk kegiatan seperti itu? Ya, kemarin juga diobrolin Bu bareng anak-anak dan anak-anak apa namanya mungkin sudah mengatur jadwalnya juga di rumah Bu. Jadi untuk belajar mungkin digeser ke selepas latihan dan juga di apa namanya malam dan juga pagi hari sebelum pelaksanaan PAS-nya. Seperti itu Bu. Iya. Jadi sudah ada kesepakatan ya di antara Bapak selaku pembina dengan anggota-anggota Paskibra mengenai jadwal latihan yaitu setelah PAS sekitar setelah zuhur sampai jam 3, kemudian diberikan penguatan juga untuk mereka tetap melakukan belajar persiapan PS dari mungkin setelah asar sampai malam begitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Mungkin ditekankan lagi ke anak-anaknya biar lebih semangat ya Pak mempersiapkan PAS, kemudian mempersiapkan lomba. Ada komitmen khusus nggak Pak yang Bapak lakukan dengan peserta Paskibra itu Pak? Ya, kalau untuk komitmen saya memang di awal sebelum apa namanya mengikuti lomba itu bareng anak-anak apa namanya berkomitmen akademik jangan sampai ketinggalan. Di sisi lain kita harus berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di Paskibra ini gitu Bu. Cuman Bu ada sedikit kendala juga mungkin yang saya hadapi terkait mungkin kan sekarang mungkin masih apa namanya ada ketegangan lah gitu perihal gempa yang terjadi di sekitaran Cianjur. Nah, mungkin ini salah satu kekhawatiran saya juga sebagai pembina gitu. Apalagi kan anak-anak nanti sebelum di tanggal 14 sebelum pelaksanaan lomba tersebut anak-anak sudah nginep gitu, Bu. Jadi dari tanggal 13 sudah berangkat. Kebetulan posisinya itu di Sukabumi gitu, Bu. Iya. Kegiatan lombanya di Sukabumi ya Pak dari tanggal 14? Iya. Tanggal 14 pelaksanaan, tapi dari tanggal 13 anak-anak sudah berangkat ke sana, Bu. Memang ya trauma healing itu harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik itu pembina maupun adanya motivasi dari diri siswa itu. Kira-kira trik apa yang sudah Bapak siapkan untuk menyiapkan siswa agar fokus, kemudian bisa tetap semangat dan menghilangkan trauma mengenai situasi itu, Pak? Ada trik khusus nggak dari Bapak? Ya, kalau untuk trik khusus, Bu, mungkin saya kebetulan kan sekolah daring, kemudian juga apa namanya ada grup dengan orang tua. Paling kita koordinasi dengan orang tua terkait mungkin
apa namanya, bagaimana cara supaya memang si trauma buat anak-anak ini bisa apa namanya, tidak ada gitu ataupun hilang. Nah, di sisi lain mungkin saya juga memberikan apa namanya, hiburan-hiburan gitu terkait game-game yang sederhana di grup itu. Iya. Dikasih games ya Pak anak-anaknya biar tidak trauma. Mungkin bisa ditambahkan trik yang lainnya Pak, seperti apa seperti cara mengatasi ketika gempa, mungkin seperti itu ya Pak ya, bisa ditambahkan pengetahuan kepada mereka. Ya, kalau untuk apa namanya, trik-trik misalkan jika terjadi bencana amit-amit gitu terjadi lagi, ya memang itu dari awal Bu sudah diberikan. Seperti halnya misalkan ketika terjadi gempa, jika memungkinkan langsung keluar, ya memang harus langsung keluar gitu Bu. Tetapi jika memang posisinya itu jauh dan tidak memungkinkan, maka kita harus mencari apa namanya, barang ataupun apa yang sekiranya bisa melindungi diri kita gitu. Itu udah disampaikan Bu itu dari awal-awal. Ya, terima kasih Pak Ali. Semangat untuk mengikuti lomba paskibranya dengan teman-teman, dengan siswa-siswinya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, diberikan kelancaran dalam proses latihannya. Trik yang dilakukan atau komitmen yang dilakukan dengan siswanya sudah bagus mengenai pengaturan jadwal latihan, kemudian pembagian jadwal latihan antara belajar dengan latihan ya Pak, semoga berjalan dengan lancar, kemudian bisa mengatasi trauma healing, karena di situasi gempa ini ya Pak, mungkin ada kekhawatiran untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih Pak Ali, semoga semuanya lancar. Minggu depan kita coba coaching lagi. Nanti kita lihat trik yang dilakukan atau komitmen yang dilakukan oleh Pak Ali bagaimana. Kita refleksi bersama-sama. Kira-kira minggu depan siap ya Pak Ali? Kita coba. Siap. Ya, dan mudah-mudahan sudah membawa ini Bu, piala. Amin. Semangat Pak Ali dan tim di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mungkin ya Pak Ali. Barusan ada 15 menit nggak ya? Oke. Ya. Kita bertukar peran atau bagaimana ya? Gimana Bu? Kita bertukar peran atau gimana? Ya paling bertukar peran dulu, berhubung ini Pak Randy udah muncul tapi belum on cam. Pak Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bertukar langsung sekarang atau boleh. Nunggu dulu Pak Randy? Boleh, Pak. Kita tukar langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pak Randy, Bulpa. Selamat sore Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Bu Ulpa barangkali? Ya, terima kasih Pak Ali. Mungkin sedikit sharing ya Pak Ali mengenai yang
Pak rasakan di sekolah ya Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini siswa itu melaksanakan PAS ya Pak, sama seperti di sekolah lain dimulai tanggal 5 Desember sampai 12 Desember 2022. Ini yang jadi permasalahan itu siswa ketika di dalam ruangan ingin tergesa-gesa menyelesaikan soal PAS-nya Pak, meskipun sudah tahu gitu waktu pelaksanaannya itu 60 menit. Mungkin itu Pak yang saya rasakan untuk pertemuan pertama PAS. Oh iya, iya. Nah menurut Bolpa, kira-kira kenapa nih para siswanya bisa mengerjakan soal itu bisa tergesa-gesa? Mungkin ada beberapa kemungkinan ya Pak yang menyebabkan siswa tergesa-gesa. Yang pertama, mereka ingin segera selesai karena melihat temannya yang sudah. Kemudian mereka ingin cepat-cepat beristirahat dan yang lainnya itu siswa merasa jawabannya sudah diselesaikan saja gitu. Kalau menurut pengamatan saya ketika PS tadi, karena ketika dikasih waktu 60 menit ada siswa yang sudah keluar dari kelas lain. Jadi siswa yang ada di ruangan itu ya saya harus segera gitu, segera diselesaikan mengerjakannya. Mungkin itu dari hasil pengamatan saya, Pak. Ya. Luar biasa ya ini Bolpa mengamati siswanya sudah sedemikian detail seperti itu sehingga memang mengetahui mungkin permasalahan siswa yang terjadi seperti mengerjakan soal yang memang tergesa-gesa ataupun misalkan tadi terburu-buru seperti itu. Nah, menurut Bolpa sendiri ini ketika memang siswa mengerjakan secara tergesa-gesa itu kira-kira permasalahan ataupun penyebab bisa menyelesaikan tergesa-gesanya itu kira-kira karena apa ya Bu? Ada kemungkinan siswa itu menganggap soalnya mudah mungkin Pak. Yang kemungkinan pertama ya, siswa menganggap soalnya mudah jadi ya udah ya segera aja mengisi mungkin ya itu dugaan pertama ya Pak. Kemudian dugaan yang kedua kebalikannya, soalnya itu mungkin sulit ya udah asal ngisi aja yang penting dapat nilainya. Ada dua kemungkinan itu mengenai kendala siswa dalam mengerjakan soal tergesa-gesa. Mungkin seperti itu Pak Ali. Ya mudah-mudahan kemungkinan yang pertama Bu ya. Jadi soalnya mudah sehingga memang siswanya mengerjakan dengan mudah gitu dan cepat. Ya, mudah-mudahan Pak anggapan siswanya begitu dan hasilnya juga terbaik gitu ya Pak. Ya. Nah, mungkin rencana apa nih yang Bolpa mungkin laksanakan langkah ke depannya supaya memang siswa ini tidak terjadi lagi gitu dalam pengerjaan soalnya itu tergesa-gesa seperti itu. Ya. Mungkin rencana yang akan dilaksanakan untuk besok ya mengawas di ruangan berikutnya memberikan arahan dulu Pak kepada siswa bahwa kalian itu mengerjakannya 60 menit, dimohon dengan teliti mengerjakan soal-soal tersebut, dibaca kembali apabila sudah selesai, diyakinkan kembali, mungkin lebih ke penguatan kepada siswa tersebut. Kemudian memberikan arahan bahwa kalian jangan jangan melihat orang gitu. Kalau orang lain sudah selesai, diam aja dulu, fokus ke soal-soal yang kalian peroleh gitu. Maksimalkan waktu yang diberikan, kemudian dikasih arahan jangan sampai waktu mengerjakan itu cepat tapi hasilnya kurang baik gitu Pak. Jadi, memberikan arahan ketika di awal kepada siswa, diberikan pengarahan
gunakanlah waktu sebaik-baiknya 60 menit, ya kalaupun cepat bisa 10 menit sebelum waktu berakhir gitu. Mungkin lebih ke penguatan saja sih Pak. Ya, luar biasa nih yang apa namanya rencana Bolpah laksanakan ke depannya terkait siswa yang memang mengerjakan tergesa-gesa, dan itu langkah yang terbaik insya Allah gitu, mudah-mudahan. Tinggal mungkin apa namanya pelaksanaannya ya Bu Ulpah, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan mungkin kira-kira hasil dari percakapan yang kita diskusikan hari ini, kira-kira ini yang didapatkan sama Bu Ulpah ini langkah kedepannya itu harus seperti apa mungkin Bu Ulpah? Kayak dari percakapan sekarang Pak, semoga kedepannya anak-anak bisa mengerjakan soal PS semaksimal mungkin, kemudian dari pengawasnya juga diberikan ketegasan ketika mengawas gitu Pak. Lebih meminta siswa yuk kerjasama dengan siswa dan pengawas untuk mengerjakan soal PS-nya sesuai waktu yang diberikan. Kemudian bekerja sama juga dengan pengawas di ruang yang lain, Pak. Jadi semua memiliki komitmen bahwa PAS itu bisa dilaksanakan sesuai waktunya. Jangan sampai ketika ruangan A tepat waktu 60 menit, tapi di ruangan B hanya 30 atau 40 menit saja. Oh iya. Jadi lebih berkoordinasi dengan panitia dan pengawas yang lainnya serta dengan anak-anak. Begitu, Pak. Ya, ya. Memang betul Bu, apa namanya ketika ruangan yang sebelah itu sudah keluar, biasanya ruangan yang kita awasi juga itu pengen cepat-cepat keluar gitu, biasanya seperti itu. Nah, ya, betul. Mudah-mudahan harapan dan juga tadi yang apa namanya Bu Ulpah katakan itu bisa terwujud, dan juga memang apa namanya siswa dalam mengerjakan soal tidak terburu-buru yang memang jadi pembahasan kita ini tidak terjadi lagi Bu ya, dan juga harapan-harapan yang tadi diharapkan sama Bu Ulpah itu bisa terrealisasi atau terlaksana. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Ulpah? Ya, sudah cukup Pak Ali. Terima kasih untuk diskusinya. Semoga minggu depan kita bisa berdiskusi lagi ya Pak mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saja, Bu, ya. Terima kasih Bu Ulpah. Sama-sama Pak. Wah, terima kasih Bu Ulpah, ini banyak masukan. Banyak sama-sama belajar Pak Ren. Ayo Pak Randy bertugas sekarang. Abdi hapunten Bu Ulpah, Pak Ali, Pak Jimmy, Bunda Bebi hapunten. Ada kendala apa Pak Ren? Sebelumnya kan laptop Abdi mah butuh aya charger. Butuh aya baterai. Tidak ada baterai. Oh, jadi harus tersambung ke ini ya, ke listrik. Iya, di Cilaku teh sementawis baru santai ada gangguan listrik. Biasa on. Jadi pinjam terlebih dahulu perangkat ini. Udah, tapi sekarang aman. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak Ren. Aman. Alhamdulillah. Jelas ya Pak Ali suara Abdi? Ini kan perangkat siap, baru. Jelas. Perangkat baru biasanya lebih bagus Pak Ren. Insya Allah ini kayak badai sharing sama Pak Ali. Terkait hal nah, sekarang mungkin Pak Randy sebagai coach dulu atau coach atau sama siapa nanti yang ininya? Boleh. Tadi Abdi hoyong-hoyong dapat kisi-kisi atau terkait yang tadi resumenya. Iya, kan Abdi terlambat. Tadi yang tersimak itu mengenai tentang tingkat keacuh dan ketidakacuhan ya, tanggung jawab sebagai siswa dalam menghadapi ujian gitu. Dalam hal pengerjaan kan sekarang online ya Bu Ulpah ya gitu ya.
Ya, Jadi jadi gini Pak Paren, tadi itu kita sudah pelatihan coaching. Yang mm-mm, pertama tadi Pak Ali dulu sebagai coach ya, Pak Ali ya. Kemudian Iya, betul. kemudian Ulfa coachnya. Nah, sudah Pak Ali kemudian bertukar peran Ulfa sebagai coachnya, coachi, Pak Ali sebagai coach gitu. mm-mm. Sekarang tinggal Pak Randy mau sebagai coach atau coachi dulu, nanti Ulfa dan Pak Ali bergiliran gitu. Ya. Oke, Izin dulu siap. sebentar, boleh ya? Sebentar, izin. Oh Mangga. iya, mangga. Dengan Bu Elpah terlebih dahulu atau ya, biar Iya, efektif dan mangga. efisien. Siap. Pak Randy mau sebagai coachi apa coach? Tapi harus ada penguatan dulu kayaknya mah. Coach itu lebih ke Oke. arah yang tadi Bu Elpah sampaikan ya di sekolah. Iya, Coach ya itu seperti itu. adalah seseorang yang menerima gitu ya, menerima curhatan seperti hal itu ya Bu Elpah ya. Ya, Sementara coach itu adalah yang memiliki banyak problem yang akan disampaikan ke coach tersebut, begitu ya Bu Elpah ya. oke, iya betul. Pak Randy coachi dulu atuh ya, Pak coach. Mangga, mohon siap. Oke, siap. Kita mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Randy. Selamat sore Ibu Ulfa, terima kasih. Ya. Apa kabarnya hari ini Pak Ren? Alhamdulillah Bu Ulfa dalam keadaan sehat dan Meet ini mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk saya meminta bantuan ya ke Bu Ulfa ya terkait dengan problem yang saya miliki ya Bu Ulfa. Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Kita sama-sama berdiskusi ya Pak Ren ya. Iya. Pak Randy, bagaimana aktivitas hari ini di sekolah? Adakah yang bisa kita diskusikan? Banyak Bu Ulfa terkait dengan ini pekerjaan ya. Itu sangat, kalau diambil salah satu contoh, kalau yang tadi Bu Ulfa saya simak terkait dengan Pak Ali itu tentang mengenai UAS ya Bu Ulfa. Iya. Tetapi yang hari ini juga saya sama seperti hal itu, tetapi berkaitan dengan kemampuan anak akan melaksanakan ujian. Ya. Kemampuan dalam hal seperti apa, Pak? Yang jadi titik besar yang ingin dibicarakan adalah tingkat kepedulian anak terhadap belajarnya itu. Ya. Jadi seperti halnya ini yang lebih spesifik ya Bu Alfa ya. Jadi mereka itu lebih mayoritas itu tapi ini anggapan dasar dulu ya, tidak menjadi anak seperti itu semua. Tetapi yang dialami saya sebagai siswa dulu menyadari hal betul terkait dengan penugasan yang deadline-nya itu suka diakhirkan misalnya ya. Misalkan guru tersebut memberikan tugas terhadap siswa, ternyata siswa itu deadline terakhir itu lebih greget gitu ketimbang padahal waktu yang diberikan hanya 1 minggu buat apa gitu. Ya. Okay. Semoga. Jadi kalau dikasih deadline-nya misalnya 5 Desember, mereka mau buka ya tanggal 5 Desember aja gitu ya. Betul, nah gitu. Jadi dalam hal pengumpulan tugas mereka itu bisa dikatakan kemarin itu lebih leha-leha begitu. Nanti juga masih ada waktu mungkin seperti itu ya Faren ya. Iya betul Bu. Okay. Berdasarkan hasil pengamatan Pak Randy atau analisis dari kejadian tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan atau mengumpulkan tugasnya di akhir gitu mendekati deadline? Satu alasan mereka mengumpulkan diakhirkan mungkin faktor banyak tugas dari guru mapel misalkan seperti itu, ataupun yang dialami oleh diri saya sendiri juga terkait hal itu ya karena tingkat kemalasan panginten.
begitu. Kalau yang rajin tidak tidak sesuai deadline, nggak tanggal 5. Mereka sebelum tanggal 5 sudah mengumpulkan begitu, Pak. Iya, yang rajin bisa dikatakan seperti itu, Bu. Iya. Apakah ada kemungkinan dari faktor gurunya, Pak? Misalkan Pak Randy mah bager gitu. Karena Pak Randy itu terlalu baik gitu. Jadi ya nanti di akhir aja gitu. Atau gimana? Mungkin itu juga jadi satu alasan mereka terkait itu karena tidak memberikan punishment. Jadi mereka menganggap bahwa tugas itu santuy gitu atau santai gitu. Jadi mereka tidak terlalu memprioritaskan tugas saya mungkin, Bu. Jadi lebih baik misalkan tugas yang paling didahulukan adalah tugas yang gurunya emang memiliki kategori killer misalkan begitu. Jadi mereka akan sesegera mungkin untuk mengerjakan tugas yang seperti itu, Bu. Berarti adanya kekurangan komitmen atau kesepakatan gitu ya antara Bapak dengan muridnya. Kira-kira kesepakatan seperti apa ya yang sebaiknya gitu dibuat dengan siswa agar siswa tersebut tidak pas deadline gitu mengumpulkannya. Atau ada trik apa biar siswa itu ya minimal H-1 sudah mengerjakan. Adakah trik khusus dari Pak Randy? Oke, terkait dengan trik khusus, saya akan memberikan suatu punishment and reward gitu, bagi siswa yang memiliki tingkat kemauan dan tingkat kerajinan di atas rata-rata. Misalkan mereka diberikan tugas di hari ini, misalkan di hari H lah ini, mereka yang paling cepat akan diberikan suatu hadiah. Seperti halnya waktu itu pernah lihat rekan kerja saya sendiri, Bu Hajah Ida. Mereka ibu tersebut memberikan kue atau boneka kecil, ya, boneka kecil terhadap siswa yang masuk Zoom lebih awal gitu. Wah, itu jadi satu inspirasi saya untuk mengedepankan bahwa diperlukan untuk siswa juga reward and punishment begitu ya. Ya, berarti sangat penting sekali ya Pak antara reward dan punishment itu dibuat ketika tugas tersebut disampaikan gitu ya Pak. Jadi ketika di awal siswa diberikan tugas, bagi yang mengumpulkan sebelum deadline atau sebagainya dikasih reward, kemudian yang terlambat dikasih punishment. Jadi diperlukan komitmen atau komitmen antara guru dengan siswa. Kemudian siswa juga tidak jadinya memilih-milih mata pelajaran ini nanti di akhir atau mata pelajaran ini di awal. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Bagus sekali trik yang dilakukan oleh Pak Randy, semoga bisa berjalan. Ya. Ada lagi Pak? Ya, yang harus dititik beratkan bahwa punishment di sini bukan ke arah ke arah hukuman yang relatif siswa itu tidak mau belajar gitu, tetapi dalam artian mengingatkan ulang ya. Punishment tersebut bersifat mengingatkan ulang terkait penugasan yang saya berikan. Toh penugasan tersebut adalah untuk kemajuan personal peserta didik, karena kan kedepannya juga peserta didik akan menjadi masyarakat, di mana sebagai masyarakat mereka akan memiliki hak dan kewajiban. Hak sebagai masyarakat, hak sebagai siswa mungkin saat ini akan diajarkan sejak dini gitu. Hal-hal kecil itu mudah-mudahan menjadi pengaruh besar terhadap mereka untuk masa depan mereka terhadap kedisiplinan itu. Iya. Bagus sekali Pak Ren mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Semoga bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Kita sama-sama belajar mengenai komitmen yang akan dibuat dengan siswa. Terima kasih Pak Randy untuk diskusinya. Semoga minggu depan kita bisa melihat hasil dari yang sudah Pak Randy lakukan.
Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Mangga. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Randy. Terima kasih Pak Ali. Bapak Barusan fasilitator. sebagai coachnya ya. Iya betul. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna lagi barusan ketimbang yang hari sebelumnya Pak Ali. Iya. Pemilih hari sebelumnya kita tuh diskusinya bukan seperti ini ya. Bukan, justru apa namanya, coach itu yang menjawab ya, Pak Ren. Tapi ini udah sesuai kan? Sesuai Udah, ya? insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin sekarang Pak Ali yang tinggal jadi coachnya ya. Sekarang sama Pak Ali Boleh, ya. sama Pak Ali. Enggak. Karena acukna nggak iya. Baik, dimulai ya Pak Ali ya. Oh, siap Pak Randy. Dedenya mau ikutan. Ya, sebelum sesi itu tolong salamkan saya terhadap dede bayinya ya Pak Ali. Salam Dede dari Pak Randy. Udah. Tuh. Ya. Begini. Sebelum ke ranah itu, tapi saya juga tadi di saat pengawasan di kelas ya Pak Ali, betul yang dialami oleh kita yang saat ini hampir sama dengan yang di LMS ini. Di LMS ada video YouTube itu yang ibu siapa dengan bapak kepala sekolah, sangat menginspirasi begitu ya. Jadi betul yang dikatakan Bu Ulfa tadi saat diskusi, ternyata peran coach dan coach itu adalah seperti itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ali di sore hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jag-jag waringkas Pak Randy. Aduh. Iya. Pak Semoga Randy gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ali. Semoga Pak Ali dan sekeluarga dalam keadaan sehat dan Amin. beraktivitas sebagaimana kita ini lakukan di sekolah ya. Insya Allah dalam kesempatan hari ini ya Pak Ali di sini akan dipandu oleh saya ya. Pandu dalam hal terkait di sekolah Pak Ali kan di SMK Haurwangi. Di sana kan kalau guru-guru di sana itu berapa orang Pak Ali di sana? Oh iya. Untuk guru di SMK Haurwangi, Pak Ren, itu kurang lebih mungkin ada berapa ya? 38 gurunya saja kalau nggak salah, Pak Ren. 38 guru ya. Dengan rombel kelasnya bagaimana di sana Pak Ali? Loh, untuk rombel kelasnya saya hitung dulu berarti ya, Pak Ren ya. Oh tidak, ini dirata-ratakan. Jadi insya Allah ingin mengetahui hal itu kan bagian dari pengetahuan saya terhadap SMK Haurwangi. Untuk jurusannya itu ada 4 dan untuk satu jenjang atau satu kelas dalam satu jurusannya itu kurang lebih ada 3 kelas, tapi ada yang 2 dan ada juga yang 1, Pak Ren. Paling banyak 3 kelas. Iya. Kalau saya ketahui Pak Ali itu mengajar mapelnya itu matematika ya Pak Ali ya. Matematika dan juga ada tambahan Pak Ren. Aduh. Oh ada saya tambahan. merangkap di produktif juga kebetulan untuk saat ini. Nah mungkin sekalian Pak Ren. Iya. Nah ini yang jadi permasalahan mungkin betul, bagi saya. Betul. Kebetulan kan saya sebagai coach di sini. Iya. Ya saya juga ingin menanyakan. Jelas nggak? Halo? Oh iya jelas Pak Ren, cuman gambarnya diam. Ya, betul. Kenapa diam ya? Padahal ini dadah. Dadah. Nggak ada. Ya, di kesempatan ini saya juga ingin mengatakan itu Pak Ali terkait dengan peran kita di sana. Coba untuk terkait di sekolah ada problem kah? Masalah apa yang sangat hangat gitu untuk kita bicarakan hari ini? Oh iya. Nah
justru itu yang ingin saya tanyakan terkait mungkin kan kebetulan saya mapelnya jurusannya maksudnya itu Iya. matematika gitu linearnya. Nah Mm-mm, kebetulan betul. saya justru yang paling banyak untuk saat ini mengajarnya itu di produktif justru Pak Ren. Oh, di luar mapel Produktif Pak Ali. produktif TKJ ya. Bagaimana Pak Ali untuk melatih keprofesionalan Pak Ali terhadap hal itu? Nah ya mungkin Iya. karena salah satu hobi mungkin ya yang Betul. saya apa namanya sukai untuk mapel mata pelajaran selain dari matematika itu Iya. saya suka di bidang IT Pak Ren sehingga Betul. memang untuk dengan jurusan produktif ini memang satu apa ya satu jalan gitu Iya. satu jalan sehingga memang apa namanya karena saya mulai tersebut memang saya alhamdulillah mulai mendalami untuk terkait produktif di TKJ yang saat ini saya mengajar Pak Ren. Betul. Oh, jadi bidang Pak Ali-nya itu dikasih jam sedikit ya mungkin ya. Jadi Jadi lebih banyaknya itu di produktif. Kalau sedikit sih enggak. Kebetulan saya 3 kelas untuk matematika. Jadi 12 jam untuk matematikanya. 12. Untuk produktifnya memang karena produktif itu kan satu kelasnya itu bisa sampai 8 jam, Pak Ren. Oh, 8 jam. Saya dikasih 3 kelas. Kalau terkait hal itu, Pak Ali bagaimana memanage waktu? Pak Ali kan itu berkaitan dengan hobi terhadap IT. Terus ada tuntutan bahwa Pak Ali kan harus bersertifikasi. Bagaimana dan sertifikasinya kan itu berkaitan dengan mapel yang Bapak ampuh. Ya, kalau untuk sertifikasi kebetulan kan memang belum ya Pak Ren. Sehingga memang tidak tidak ada kaitannya dengan sertifikasi juga. Tetapi memang ini menjadi apa ya bahasanya salah satu kekurangan juga mungkin karena walau kayak gimana pun guru yang asli dengan guru yang mungkin abal-abal tetapi memang suka di bidangnya itu akan tetap ada perbedaan gitu Pak Ren. Kalau masalah ini memanage waktu kebetulan waktu matematika dan juga produktif ini kan sudah diatur oleh kurikulum sehingga memang tidak akan berbenturan ataupun tidak akan bentrok seperti itu Pak Ren. Betul. Jadi sudah mensiasati ya alokasi untuk hal itu. Jadi tidak akan ada ketimpangan terhadap hal itu ya. Ya, insya Allah tidak akan ada Pak Ren. Tetapi kalau untuk dilihat dari anak-anaknya bagaimana? Mereka cukup mengenal Pak Ali gitu, cukup terkenal di guru matematikanya atau di teknologi informatiknya gitu. Nah, justru di sana Pak Ren ini yang jadi suatu bahasanya keanehan gitu. Iya. Antara saya mengajar di matematika dengan saya mengajar di produktif, justru anak-anak lebih seneng lebih terkenalnya saya justru di produktifnya Pak Ren. Kebetulan saya sering mengaplikasikan dengan anak-anak yang saya ajar terkait produktif yang saya ajar itu langsung ke hal-hal yang sering anak-anak lakukan, misalkan kayak edit video misalkan. Itu saya langsung aplikasikan juga misalkan dimasukkan ke YouTube misalkan ataupun ke ke aplikasi-aplikasi media sosial yang lain. Dan memang kan sekarang itu banyak ya siswa yang memang menyukai media sosial dan sekarang juga media sosial tersebut justru bisa menjadi income tersendiri gitu untuk siswa tersebut.
Oh, jadi mereka itu karena tingkat kebutuhan akan Nah, pelajaran terhadap informatik ya. betul. Jadi mereka itu lebih lebih menyukai hal yang dirasa lebih besar gitu manfaatnya. Padahal kan di matematika juga akan lebih besar juga ya Pak Ali ya begitu ya. Betul, justru sebetulnya produktif di TKJ saja itu semuanya membutuhkan hitungan gitu Pak Ren. Dalam artian membutuhkan ilmu di matematika itu sendiri. Betul betul. Kalau dari segi ini segi dukungan rekan gitu terhadap Bapak, itu dukungan dari atasan atau rekan sejawat mengenai hal itu bagaimana Pak? Mengenai Pak Ali itu di mapel yang ada ya yang berbeda di jalur ijazah gitu misalkan begitu maksudnya. Ya, kalau dari rekan itu apa namanya dukungannya ya bagus, apalagi memang dari dukungan guru-guru di TKJ itu sendiri, karena kalau misalkan tidak mendukung maka jam yang apa namanya diberikan kepada saya berarti kan diberikan kepada guru tersebut, dan sebetulnya guru tersebut pun jamnya sudah penuh gitu. Sehingga kalau misalkan dilihat Pak Ren, ini jumlah jam di TKJ dengan jumlah guru yang ada di TKJ khususnya yang saya ini gitu ya. Itu apa namanya masih terbilang kekurangan guru gitu, sehingga memang memberdayakan guru abal-abal seperti saya gitu Pak Ren. Yang hanya sebatas menyukai, yang mungkin mau mendalaminya lah seperti itu. Betul. Pak Ali ini tidak sedang sibuk kan ya lagi ini terkait dengan itu, jamnya masih ada untuk diskusi ya? Masih ada? Bu Ulfa masih ada ya Bu? Belum tahu Pak Ren. Nunggu instruksi dari Pak Jimmy saja. Ditutup dulu aja antara Pak Randy dengan Pak Ali. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Ali atas kesempatannya. Semoga kita melayani siswa dengan sepenuh hati, karena ini adalah bagian dari tugas mulia kita sebagai pendidik, di mana kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat anak. Oh ya, amin. Mudah-mudahan Pak Ren kita bisa selalu apa namanya bisa mengarahkan ya siswa-siswi ataupun anak didik kita menjadi orang-orang yang memang seharusnya ke arah mana gitu ya, dan yang terbaik untuk masa depannya. Iya, betul. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ali. Demikian diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa, tolong tadi kan sebagai pengamat terlebih dahulu. Terus cekap teh acan di tadi simulasi coach dan coach itu sudah sesuai dengan alur belum sekarang? Mudah-mudahan sudah sesuai, insya Allah lebih baik dari hari kemarin. Hari mendapatkan pembelajaran ya terkait hal itu. Nah mungkin yang terakhir Pak Ren, tanggung jawab dari percakapan ataupun hasil dari percakapan tersebut mungkin belum Pak Randy tadi tanyakan di akhir. Itu saja. Betul. Harus itu Pak Ali yang betul. Tapi lebih baik daripada yang kemarin Pak Randy. Kalau kemarin aduh luar biasa. Itu sekadar. Kemarin langsung jawab. Hari kemarin membahas mengenai apa ya yang diingatnya penilaian gini kemarin. Ya, yang ingat itu Bu Ulfa jadi kepala sekolah kalau nggak salah itu. Oh Dan belum beres masalah keuangannya. Ya, tapi sudah ditutup sementara masalah keuangan sekolah. Itu sudah di luar ranah.
Iya kan Bu apa calon itu. Calon Pak Ali. Amin. Ya, Jadi kepala di rumah dulu aja, kepala dapur. Iya, terkait hal itu kan kita tuh melatih bagaimana kita itu sebagai pemimpin pembelajaran di eskul ya Pak Ali ya begitu ya. Betul Pak Ren. Sangat kompleks dan tingkat keperluan dan tingkat kebutuhannya berbeda-beda. Tiap angkatan teh rumuskan berbeda. Betul. Aya nu gercep, aya nu slow, begitupun mungkin kita juga oleh atasan teh mungkin ya abdi pribadi meren abdi sebagai anak buah gitu ya. Wah cenah parendi mah kurang greget merenan gitu di sekolah. Mungkin Pak KS Sael. mungkin ataupun kita memposisikan menjadi sebagai atasan Pak Ali. Kita itu kan memerlukan kolaborasi antara semua pihak, baik itu guru, TU, mungkin sangat diperlukan. Ya. Meskipun tebih penginten Pak Ali, tapi tetap cita-cita hayalan visi misi itu terus aya kieu berarti kalau seperti itu memberikan ruang diskusi itu sangat diperlukan penginten oleh guru-guru, bukan hanya sekedar apa ya namanya itu supervisi klinis gini ayahnya. Ya, betul Pak Ren, kalau misalkan bisa mengaplikasikan dari luar biasa, selamat datang banyak ya. Ayo Pak Ali, sementawis itu dulu, soalnya ada Pak Ujang nanti. Sama Bu Imas Becahya, selamat datang. Selamat datang semuanya. Selamat datang Bapak Ibu. Kemana Pak Randy tadi? Ibu mohon maaf, abdi mah perangkatna teh aya baterean saat mati listrik itu keteteran. Aduh. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Bagus sekali praktek coachingnya. Bukan lagi latihan tapi benar-benar coaching, apalagi tadi yang jenjangnya SMP ya. Seru banget itu, dari tahapan-tahapannya terasa banget. Tahapan-tahapan terasa banget. Kemudian ada yang paling utama yaitu RTL, rencana tindak lanjutnya. Jadi ketemu lagi di sesi gitu ya. Nanti saya akan menemui Ibu lagi, saya akan menemui Bapak lagi gitu ya. Bagus, jadi menanyakan hasil dari coaching itu dilaksanakan apa enggak gitu. Kemudian ada jeda waktu, batasan waktu untuk pencapaian yang menjadi tujuan para coaching gitu ya. Bagus sekali. SMA juga bagus, SD tadi juga Teh Cahya, kalau bahasa Tasik mah capetang gitu ya, memberikan komen ke Pak Ahi, ke Pak Eka juga gitu ya, bagus sekali.